Om, ngopi dulu Om kita. Siap. Wah, mantap nih. Kopi ku kental. Bismillahirrahmanirrahim. Halo pemirsa Bad Boy. Hari ini kita berada di Villa Mega Indah. Villanya mantap. Mantap, keren. Suasana view-nya bagus. Wih, cakep. Semoga view-nya bagus seindah menyongsong kita 2024. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Om Ipal ya. Siap. Om Ipal, kita flashback ke belakang. Di tahun 2023 ya banyak katakanlah potret hukum kita yang banyak yang menjadi PR untuk penegak-penegak hukum kita. Yang Om Ipal lihat kasus-kasus yang besar yang tidak terjamah itu kira-kira apa ya? Yang Om Ipal analisa yang selama ini. Ya kalau ya kebetulan banget sih Om. Mana itu ya di 2023 ini ya kasus BLBI Bank Sentris Om. Sama kinerjanya Satgas BLBI. Ini betul-betul apa ya Om? Rancu gitu. Rancu ya. Dan kemarin juga kan kalau saya lihat banyak viral di medsos, media sosial, di YouTube maupun di media-media artikel itu banyak yang mengkritisasi soal hukum kita, terutama BLBI, lalu hukum-hukum yang lainnya. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi, BLBI ini, Satgas ini seperti apa sih kinerjanya? Atau ininya kalau Om Ipal melihatnya? Ya khusus sih sebenarnya kalau khusus ke Bank Sentris ya melihatnya sangat-sangat di luar hukum, karena pendekatan kekuasaan lah kalau itu. Karena kan sebenarnya kan Bank Sentris lagi proses hukum Om. Oh, lagi proses hukum. Iya kan, dari PN, PT dan Mahkamah Agung. Nah di Mahkamah Agung belum selesai, Satgas BLBI tiba-tiba masuk menagih. Kan harus putusan hukum dulu Om. Oh, jadi artinya kronologisnya tidak tepat ya, kira-kira begitu ya? Ininya Satgasnya menindak. Betul, karena ya orang namanya kalau ini kan harus sesuai dengan Indonesia kan negara hukum Om. Harus kan selesai semua itu persoalan diselesaikan lewat hukum. Nah ini kan belum selesai nih kasus Bank Sentris di lewat hukum ini, dari PN, PT, kemudian kasasi Mahkamah Agung. Nah ini masih dalam proses nih. Dalam proses. Tapi lama nih Om, lucu juga sih sebenarnya. PN itu tahun 2000, kemudian pengadilan tinggi banding tahun 2003. 2003. Iya 2002, 2003. 2002, 2003. Nah, PN terus kemudian kasasi Om ke Mahkamah Agung tahun 2003 nih. Nah sampai ya katakan 2022 bahkan 2023 ini sebenarnya masih dalam proses. Tapi maksudnya proses itu ganjil. Seharusnya kan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun atau 4 tahun. Harusnya selesai kan. Tapi kok ini ternyata Bank Sentris nggak menerima putusan kasasi Mahkamah Agung tahun 2005 2006. Sampai ya hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Kasihan betul ya pemilik Bank Sentris, artinya 20 tahun menunggu soal hukumnya yang tidak beres. Iya, belum selesai. Nah, tiba-tiba ini melihat kok kenapa nih di penghujung tahun 2023, apa karena mau memasuki 2024, mendekati pemilu, kok tiba-tiba Satgas ini sangat menggila sekali nih, Om Ipal. Nah itu yang juga jadi pertanyaan. Mungkin kan di Satgas BLBI itu dibentuk tahun 2021 ya, 2021 atau 2021 dibentuk. Jadinya sampai sebenarnya masa kerjanya sampai
berakhir nih atau Desember 2023 ini. Cuman katanya mau diperpanjang lagi. Tapi kalau dari saya melihat kasusnya, wah, maksudnya kasus Bank Sentris ya, ngurus Bank Sentris nggak beres nih kerjanya Satgas BLBI. Oke. Karena kan lewat hukum belum selesai, tiba-tiba Satgas BLBI masuk. Oke. Jadi ada dua penyelesaian mau nggak memperhatikan hukum gitu loh Satgas BLBI. Seharusnya seperti apa tuh Satgas BLBI? Ya seharusnya kan melihat putusan pengadilan dulu Mahkamah Agung ini. Oh, gini. Karena pada saat itu kan belum selesai di putusan kasasinya, nggak tahu kenapa tuh. Nah tiba-tiba masuk Om. Sebenarnya Bank Sentris juga menggugat. Oh, sudah menggugat ya? Iya, karena kan ditagih, Satgas BLBI menagih. Padahal proses hukum belum selesai kok tiba-tiba nagih, dasarnya apa? Kan harusnya lewat pengadilan dong, hukum ya. Jelas kan, ada kalau hukum udah jelas, pasti dong nagih sah-sah aja, karena kan pengadilan. Nah ini di luar pengadilan tiba-tiba nagih, dasarnya apa? Itu ceritanya. Iya. Tapi karena ditagih, ya digugat lah, dasarnya apa gitu kan, digugat di PT UN. Ya artinya katakanlah pemilik Bank Sentrisnya menggugat ya, menggugat dengan keputusan yang sepihak lah gitu ya. Iya, disuruh bayar berapa ya, hampir 900 miliar. Astaga, banyak tuh. Iya. Sangat banyak sekali itu. Nah lalu kan kalau saya pantau lihat di media sosial juga kan, di berita-berita juga kan, dampaknya juga kan kepada keluarga ya pemilik. Nah ini sejauh ini itu jalur hukumnya seperti apa ya kira-kira itu? Nah, kan yang punya masalah kan katakanlah kan orang tuanya atau apa, kok tiba-tiba anaknya yang kena segala macam itu. Lo bisa lari ke situ ya? Ya. Tadi kembali lagi kalau untuk ke Bank Sentris itu semakin menjurus, bukan semakin amburadul ya Om. Oke. Tadi kan hukum belum selesai. Untuk kasasi seharusnya nunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Belum selesai tiba-tiba menggugat, menagih, digugat ya jadinya. Tapi kalau kemudian menyita yang ke mana? Ke tadi ya, ke keluarganya ya. Terus sana kesini ya makin amburadul loh, nggak dasarnya apa gitu. Nah, kalau menurut saya kan ada satu kasus BLBI ini ya kan, ada penyelesaian ada dua nih. Satu penyelesaian lewat jalur hukum dan satu lagi di luar hukum. Artinya di hukum itu pengadilan. Nah dan di luar pengadilan. Nah, di pengadilan ini di pengadilan ini kalau saya tahu itu cuma ada dua nih, Bank Sentris sama Bank Deka. Jadi digugat ke pengadilan. Sementara bank-bank yang lain, banyak bank lah ya, puluhan bank itu dengan di luar pengadilan. Artinya apa? Dengan kesepakatan atau perjanjian gitu, penyelesaiannya di luar pengadilan. Ya, yang saya tahu dan yang saya baca berita-berita yang menyatakan bahwa Bank Sentris itu dia memberikan jaminan, dia sudah memberikan jaminan, sudah memberikan ini, kok tiba-tiba tetap masih dituntut gitu. Kok gimana sih jalur hukum kita ini gitu? Nah itu dia makanya. Berpihaknya ke siapa ini? Nah itu Om yang sebenarnya di hukum ini jadi kalau flashback hukum atau istilahnya apa namanya kita 2000 ke 2023, 2024 soal hukum khusus untuk di hukum BLBI terkait Bank Sentris. Ini Satgas BLBI jadi atau pemerintah ini tidak sama sekali tidak berdasarkan hukum. Karena ya tiba-tiba menggugat tanpa ada dasarnya. Kalau ada dasarnya kan hukum, ada putusan pengadilan seharusnya. Nah kalau yang lain memang di luar pengadilan karena mereka tidak digugat. Nah kalau Bank Sentris ini kan digugat oleh BPPN. Digugat oleh BPPN. Iya, kalau itu pada saat itu masih ada ya. Kalau sekarang kan dilanjutkan oleh tadi pembentukan Satgas BLBI.
Kalau begitu, menurut pengamatan Om Ipal, gimana nih kinerjanya Pak Mahfud and the gang ini? Nah, itu yang menjadi kritik saya sebenarnya. Di Pak Mahfud itu kita sebagai kalau nggak salah Dewan Pengarah Satgas PLB. Bahkan di salah satu videonya itu waktu hari anti korupsi, Ya. bahkan dia yang menyatakan seolah dia membentuk Satgas BLBI. Nah, kan kalau Pak Mahfud adalah arah hukum. Ya. Seharusnya paham dong kalau bahwa bank sentris lagi proses dalam hukum. Artinya lewat pengadilan, penyelesaian pengadilan. Seharusnya paham itu. Seharusnya Satgas BLBI tidak boleh ngutak-ngatik. Karena belum selesai di pengadilan. Nah, artinya sejauh mana nih dari pihak bank sentris untuk katakanlah mengkanter dari Satgas ini supaya ya Pak Mahfud tahu ini nggak bener loh ini. Nah, itu yang agak susah juga sih Om. Iya. Karena jadi seperti semua pada diem. Kalau kita kalau dengar ceritanya kan infonya Satgas BLBI itu kan dari mulai KPKNL, terus PUPN itu hanya berdasarkan menjalankan tugas aja, kan jadi susah Om. Ya, jadi nggak mau melihat bukti, bahwa misalnya bukti-bukti hukum ini nggak dilihat. Dia cuma perintah atasan, saya hanya menjalankan perintah. Ya, jadi artinya muter-muter begitu terus ya. Ya kasihan, artinya kalau keadilan buat pemilik bank sentris, hukum kemana gitu kan? Jadi hukum seolah-olah nggak pakai hukum, jadi seolah-olah pakai kekuasaan. Oke. Saya juga pernah menonton satu tayangan televisi. Itu kalau nggak salah di Jak Forum ya. Jak Forum. Jak Forum itu ada kalau nggak salah Marzuki Ali, mantan ketua DPR MPR ya. Lalu ada pengamat ekonomi Faisal Basri ya. Iya, betul. Nah itu kan sangat jelas dan sangat akurat sekali bahwa bank sentris itu tidak menyalahi aturan gitu kan gitu. Betul. Nah, jadi artinya sudah sejauh mana katakanlah bank sentris ini sudah mengadu kemana dia untuk ini kan dia ke Mahfud sudah, ke ini ke Jokowi melalui media sosial sudah, kok ini masih begini-begini aja nih. Nah itu yang juga bikin pertanyaan besarnya gitu ya. Hampir semua istilahnya pemangku kepentingan, pejabat yang berwenang diem Om. Termasuk mungkin media mainstream. Kalau nggak salah kemarin podcastnya Tempo juga menyinggung itu, bocor halus bahwa ketika komisioner anggota KPK ketika dipilih tapi dikasih yang ini nggak boleh disentuh, termasuk konglomerasi perbankan. Nah, saya menangkapnya konglomerasi perbankan itu terkait dengan bank sentris. Semoga aja kita nggak bocor halus dong kalau kita ya. Ya sebenarnya udah terbuka nih. Nggak tahu juga kenapa istilahnya media mainstream itu tidak justru kan sebenarnya isu besar. Kenapa nggak dikejar? Aneh juga nih kan, ini kan seharusnya kan Pak Mahfud kan katakanlah kan 2024 ini kan mau mencalonkan diri sebagai cawapres ya. Harusnya kan apalagi dia menemukan sebagai panglima hukum kan kemarin itu. Ya lebih menonjolkan hukum lah ya. Hukumnya iya. Dan banyak juga yang sudah mengadu dan ini tapi kayaknya ya cuman bluffingnya dia aja. Atau gimana menurut Om Ipal? Nah itu jadi kalau saya malah kan juga nonton ya bahwa gimana Profesor Mahfud di DPR ingin menggolkan undang-undang perampasan aset. Tapi kalau melihat dengan saya compare dengan kasus bank sentris, saya malah setuju dengan PDIP. Yang pada satu Pak Mahfud bicara dengan di DPR itu si Bambang Pacul. Dia kan bilang kalau mau menggolkan itu ya langsung aja ke ketua umum. Artinya DPR
ikut perintah ketua umum partainya. Iya. Artinya partai PDIP nggak setuju dengan undang-undang perampasan aset. Perampasan aset. Kesannya seperti itu. Iya. Nah saya juga jadi setuju dengan PDIP untuk tidak menggolkan undang-undang perampasan aset. Karena sekarang Om, tadi yang Om singgung bahwa keluarganya bisa itu hanya menggunakan PP 28. Hanya PP 28 tapi sudah berani menyita untuk anaknya, warganya lah. Iya. Gimana pakai undang-undang? Makin warga atau istilahnya masyarakat nggak berkutik. Ya. Pakai PP aja mereka sudah bisa. Artinya suka-suka mereka aja suka-suka mereka aja ya, karena kekuasaan jadinya. Kekuasaan. Artinya masih pakai tangan besi lah artinya kan gitu ya. Itu. Ini yang ya kata juga sih Om, jadi bikin berharap di DPR kalau tadi undang-undang perampasan aset. Jadi saya setuju dengan PDIP itu jadinya bahwa undang-undang perampasan aset lebih baik jangan disahkan. Iya, dan sejauh ini juga kan yang saya baca dan saya tonton di berita bahwa kan kasus yang sentris ini kan tidak seperti dengan bank lain. Kalau bank lain kan memang obligor atau segala macam. Nah, sementara kan sentris ini yang saya tahu dia memberikan jaminan ketika kalau diurut dia memberikan jaminan semacam aset-asetnya tanah kepada BI. Kok tiba-tiba itu harusnya kan itu aja yang diambil. Kenapa mengambil yang lain harusnya? Nah, itu tanggapan Om Ipal gimana itu? Ya itu tadi kan sebenarnya ya seharusnya begitu. Kalau memang bank sentrisnya salah ya. Itu pun asetnya yang diambil tadi, yang dijamin tadi ya. Tapi kan terbukti Om di pengadilan bank sentris tidak menerima. Seharusnya jaminan itu kembali dong. Iya. Walaupun belum selesai kasusnya sebenarnya. Tapi ini nggak diselesaikan memang Om. Waduh. Jadi mungkin Om Ipal melihat dengan nanti penggantian dengan pemilu sekarang kan kita lari ke pemilu dulu nih. Oke. 2024 nih misalkan siapapun yang jadi presidennya atau misalkan Prof Mahfud. Jadi seharusnya Prof Mahfud gimana itu harusnya? Ya tadi kan sebenarnya udah banyak juga ya sebenarnya menyenggol Prof Mahfud terhadap kasus bank sentris ini. Bahwa Satgas BLBI tidak berdasarkan hukum dalam menjalankan kerjanya untuk khusus bank sentris ya. Kalau bank lain kan di luar pengadilan. Penyelesaiannya, jadi mungkin sah-sah aja gitu. Tapi kan ini bank sentris kan lewat jalur pengadilan. Itu yang harus diselesaikan dulu. Jadi nggak melebat kemana-mana. Ini agak rumit, agak ruwet kalau orang yang menonton atau pemirsa. Nah, makanya kita harus perlu pembelajaran hukum supaya kita masyarakat lebih paham tentang hukum ya, kira-kira gitu. Mestinya begitu Om, harusnya. Tapi gitu menjadi satu kekuatan. Kalau saya nih Om ya, secara ini pribadi aja nih. Saya melihat bahwa kekuatan masyarakat sipil sudah lemah. Nggak ada lagi masyarakat sipil nih yang bergerak nih, yang khususnya untuk karena ini butuh effort dorongan dari masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintahan yang ya tadi sembarangan gitu. Itu kan harus. Iya. Ya banyak juga kan organisasi-organisasi yang katanya berpihak kepada masyarakat ya. Kok pada diam gitu? Menurut Om Ipal kenapa itu? Apa sudah masuk angin juga atau gimana itu? Ya kalau berita aja sih, karena ini menyangkut Bank Indonesia sebenarnya. Nah kalau Bank Indonesia ini dibongkar, sebenarnya sudah terbongkar di pengadilan. Kita juga sempat bongkar nih sebenarnya, cuma kita kan media kecil bukan media mainstream. Gitu. Nah makanya dibutuhkan kekuatan masyarakat sipil dan utamanya lagi media mainstream seperti Kompas, Tempo, yang paling besar-besar lah. Karena dia punya organ ini kan organiknya kan, jaringan.
Om Ipar, apa yang terjadi dengan Bank Sensis dengan Bank BI? Nah, itu kalau kita ikut di pengadilan Jakarta Selatan tahun 2000 itu terbukti Om di bahwa Bank Set yang menerima dana BLBI itu yang disalurkan oleh Bank Indonesia itu bukan ke Bank Sentris yang asli nih. Yang asli. Ada dua jadinya rekening. Oh. Bank Sentris yang Rekening asli. ganda berarti. Rekening ganda Om. Oke. Dua-duanya atas nama Bank Sentris. Bank Sentris, tapi yang satu ini yang rekayasa ini ada individualnya. Itu terbukti di pengadilan. Nah, seharusnya kalau ada dua rekening ganda, sebetulnya gampang sebetulnya kalau Sebenarnya gampang, Om. tinggal cari aja nih pemilik rekening ini siapa. Kok nggak terungkap ya? Susah sekali nih untuk apa? Ya tadi yang disinggung oleh ya menurut yang disinggung oleh bocor arus Tempo, ada konglomerasi perbankan. Kasus ini nggak boleh disentuh nih. Jangan dibuka. Itu kalau yang menjadi KPK pun diwanti-wanti seperti itu. Berarti ada kekuatan besar. Nah, ada kekuatan besar di balik itu, ya di balik di Bank Indonesia, yang memainkan Bank Indonesia nih. Berarti kalau flashback ke belakang artinya ya banyak juga orang-orang besar dan orang-orang hebat yang bermain mungkin di situ atau terlibat sehingga KPK nggak berani buka, BPK nggak berani buka mungkin. Ya bisa seperti itu. Ada pasti ada tangan-tangan gelap yang punya kekuatan besar. Cuma kan harus pisahkan ya Om ya. Kasus di tahun 98 di Bank Indonesia dengan yang Satgas BLBI yang tahun sekarang nih. Jadi kan terpisah nih. Sebenarnya ada Satgas BLBI mulai masuk lagi, ngutak-atik lagi. Jadi baik lagi dengan persoalan di Bank Indonesia. Jadi nggak tahu juga nih motifnya apa nih Satgas BLBI menagih Bank Sentris. Yang benang kusut juga ya? Ya, jadi kan yang membongkar kasus adanya ya kalau dibilang kejahatan ya Om ya gitu kan karena Bank Sentris nggak terima ya Satgas BLBI ini yang membuka dirinya mengorek lagi. Ya. Pertanyaan terakhir yang sangat menggelitik artinya gini, kenapa dari pihaknya Bank Sentris nggak lebih condong menanyakan tentang rekening ganda tadi? Sebetulnya kayaknya kuncinya di situ loh. Itu aja didorong terus. Seharusnya memang seperti itu, tapi kan tadi harus kekuatan tadi kalau ada kekuatan masyarakat sipil, media mainstream kan, atau kedua adalah lewat pengadilan. Ya. Nah, tapi untuk masuk pengadilan itu kan nggak bisa sembarangan untuk menggugat BI ini nggak bisa sembarangan. Harus ada ada bukti untuk menggugat itu. Ya kemungkinan mungkin ada kartu struknya mungkin dari pihak Bank Sentris dengan rekening ganda ini kan bisa minta kekuatan sipil atau kepada masyarakat atau ke Polri atau gimana itu supaya ini ada loh benar nih rekening ini. Ya itu tadi Om karena kekuatannya. Ya mereka mungkin udah tahu ya, tapi nggak tahu ya nggak bisa untuk bertindak karena tadi kekuatan besar tadi, tembak istilahnya kalau dibilang bocor halus, anggota KPK aja nggak boleh ngotak-atik nih, misalnya untuk kasus ini jangan dibuka gitu. Tapi ini sebenarnya udah terbuka nih, tinggal ya sebenarnya tinggal berharap aja penegak hukum kalau dia mau menyelesaikan selesai. Ya kasihan juga ya. Wah sangat kasihan Om, 25 tahun yang udah dibohongin, itu udah kasih jaminannya juga balik ya. Banknya dibekukan tanpa ada bukti gitu kan, karena terbukti di pengadilan tidak menerima dana BLBI. Sudah tidak menerima jaminannya dirampas ya, banknya dibekukan, tidak ada pertanggungjawabannya. Ya orangnya nggak bisa bergerak, nggak bisa usaha, nggak bisa apa. Sekarang ditagih lagi, bahkan disita asetnya pribadi.
Jadi ya berharap sama siapa kalau kayak begitu. Iya. Tapi kalau saya ngeliat ke situ ya luar biasa yang punya Bang Sentris Mas ini. Hendris ini. Nah sekarang gini harapannya Bang Ipal nih, Om Ipal nih, kedepannya seperti apa nih 2024 nih, apa potret hukum kita ini seperti apa, khususnya soal Bang Sentris. Ya aparat pemerintahan ya, Iya. pemerintahan ini kan pemerintahan itu kan ya dari DPR, eksekutif, yudikatif, legislatif. Dia betul-betul menjalankan sesuai sumpah jabatannya, Om. Sumpahnya kan kalau Islam kan di atas Al-Quran, Om. Al-Quran. Enggak, ya harus pegang itu amanat. Jadi nggak tergiur untuk korupsi, Korupsi. atau takut karena jabatannya jadi nanti hilang. Kan udah disumpah, Om. Iya iya. Sumpah jabatan atas. Ya, kalau Islam kan Iya. di kitab suci Al-Quran mau kemana lagi kan gitu. Iya, iya. Itu sih, Om. Itu ya. Harapannya ya setiap aparatur pemerintahan, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif betul-betul menjalankan Tugasnya. tugasnya sesuai amanatnya. Amanahnya. Iya, Ya cukup dulu lah, Om kita obrolan malam ini. iya, Om. Makasih, Om. Nanti kita sambung lagi di part kedua Bad Boy selanjutnya. Ayo Om, kopi dulu. Siap. Kosong. Mantap.